Ini artinya dalam hal ini kita masih melanjutkan ya tema-tema yang terkait dengan pembentukan dimensi ya, pembentukan dimensi. Nah, dalam pembentukan dimensi ya kan yang ada topik kita sebelumnya ya, di mana dimensi ini terdiri dari endogen atau juga eksogen gitu kan. Variabel laten atau variabel manifest gitu ya. Nah, jadi dimensi itu terbentuk dari situ gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan teorinya gitu ya, bagaimana dari konstruk-konstruk itu membentuk ya dimensi. Nah, dalam pembentukan apa ya? Dalam pembentukan konstruk gitu ya, itu dikenal gitu ya. Ada yang namanya higher order construct gitu ya. Higher order construct gitu ya. Nah, ini terutama untuk yang data primer ya. Untuk data primer gitu ya, di mana higher order model gitu ya. Artinya di sini model yang besar gitu ya. Yang dalam hal ini meliputi first order model ya. Jadi model yang langkah yang pertama. Yang kedua adalah higher order model. Nah, jadi yang namanya first order model ya bagaimana single layer construct ini terhubung gitu ya dengan beberapa yang di bawahnya, komponen-komponen yang di bawahnya atau disebut dengan lower order komponen gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ya, mana yang namanya lower order ya kan, kemudian juga higher order. Nah, ini ada kaitannya dengan teori gitu kan. Seandainya nanti dalam penyusunan model tesis gitu ya, dalam model tesis itu dikenal ada yang namanya lower order construct dan lower order komponen dengan higher second order komponen ya. Jadi disebut dengan terkadang disebut juga dengan first order komponen dan juga second order komponen gitu ya. Nah, misalnya harga. Nah, harga itu terbentuk dari 3 indikator gitu ya. Harga itu terbentuk dari 3 indikator. Begitu juga spiritual question SQ terbentuk dari 2 indikator gitu ya. Secara teori bolehlah kita cari teorinya apa gitu kan. Kemudian juga personel ya. Personel itu terbentuk dari 3 indikator ini gitu ya. Nah, 3 indikator ini gitu ya. Begitu juga dari apa ya, service gitu ya. Service itu terbentuk dari 2 indikator. Nah, jadi yang namanya konstruk-konstruk tadi dibentuk secara total ya itu ada 10 indikator. Nah, jadi 10 indikator ini terbentuklah 4 dimensi gitu kan, uh, atau disebut juga dengan 4 latent variable gitu ya. Nah, 4 latent variable inilah yang disebut dengan first order construct ya. Jadi inilah yang disebut dengan first order construct. Nah, jadi terbentuk dia semuanya dari 10 indikator itu membentuk dimensi gitu kan. Nah, apakah kalau dimensinya kita kenal dengan exogenous variable gitu ya. Exogenous variable ya, yang topik kita di minggu lalu ya, adik-adik sekalian. Nah, inilah dia yang namanya apa ini ya? First order construct ya. Jadi first order construct ini diperlukan gitu ya. Seandainya kita ingin menggambarkan ya dari definisi teorinya gitu kan, bahwasanya konstruk itu berjenjang ya terbentuknya gitu ya. Nah, jadi nanti ini di dalam tesis orang jarang menyentuhnya ya. Yang namanya first order komponen dan juga second order komponen. Jadi yang dikatakan dengan second order komponen ini gitu ya. Second order komponen ini ini terbentuk dari beberapa dimensi-dimensi kan. Ini dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4. Ya, membentuk dimensi lagi yang namanya berpengaruh terhadap namanya dimensi atau latent variable atau juga disebut dengan endogenous variable gitu ya. Nah, ini dia. Itulah gambarannya yang namanya second order. Jadi udah bisa kita bedakan ya, yang mana disebut dengan first order, yang mana disebut dengan second order ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, apa itu
first order dan apa itu second order gitu ya. Nah, misalnya harga itu kan dia laten ya, terbentuk dari 3 dimensi, SQ terbentuk dari 2 dimensi, personel 3 dimensi gitu kan, service scape dari 2 dimensi atau 2 indikator gitu ya. Jadi semuanya berpengaruh terhadap price, SQ, personel dan juga service scape berpengaruh terhadap satisfaction. Nah, jadi itulah yang namanya first order dan inilah yang namanya second order komponen ya. Nah, cukup jelas ya. Jadi yang namanya second order komponen di sini di mana mencakup beberapa two layer construct ya. Jadi ada 2 construct, yang 2 construct ini secara hierarki membentuk sebuah model yang lebih besar. Nah, jadi yang namanya satisfaction itu terdiri dari orang bisa puas karena apa? Karena harganya murah gitu kan. Karena apa ya? Karena personalitas orangnya bagus gitu kan, atau juga karena layanannya bagus. Jadi keempat dimensi ini membentuklah yang namanya kepuasan. Jadi kepuasan itu terbentuk dari price, SQ, personel dan juga service scape. Nah, inilah yang namanya first order dan second order ya. Nah, ini jarang dibahas orang ini ketika pembentukan model di dalam tesis ya. Jadi adik-adik nanti kalau bisa kita jelaskan lah ya di tesisnya itu mana first order, mana second order ya. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ya, baik. Nah, jadi yang namanya higher order construct di sini mau dia reflektif maupun juga formatif gitu ya. Apakah reflektif atau juga reflektif formatif. Nah, boleh aja bebas sesuai dengan teorinya ya kan. Sesuai dengan teorinya. Nah, nanti tinggal dijelaskan aja di model kita bahwasanya model saya ini adalah reflektif atau formatif atau formatif gitu ya. Nah, jadi semuanya tergantung dari teorinya. Nah, dan inilah yang kita tuangkan gitu ya di dalam proposal dan nanti menjadi model ya ketika diuji gitu ya. Nah, inilah namanya reflektif. Kenapa dia reflektif? Kenapa dia reflektif? Ya karena dimensi ini ya kan direfleksikan daripada 3 indikator ini gitu ya. Begitu juga dimensi ini ya menjadi terdiri dari 2 indikator ini gitu ya. Begitu juga ini gitu ya. Ya, ini terdiri dari beberapa dimensi ini gitu ya. Nah, jadi itulah pembentuk dari yang namanya reflektif. Jadi lihat tanda panahnya ya. Kalau tanda panahnya mengarah ke indikator itu reflektif. Ya, sementara kalau tanda panahnya ke tanda panahnya ke dimensi, nah ini dikatakan dengan formatif ya. Nah, ini dikatakan formatif seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Inilah dikatakan formatif dan ini dikatakan reflektif. Ini reflektif ya. Itu modal dasar kita dalam pembentukan model ya. Ada mau bertanya, dipersilakan. Cukup jelas ya. Ya, baik. Nah, kemudian yang namanya higher contract tadi gitu kan berarti kan second order ya. Nah, kalau dia second order tadi, nah seperti ini second ordernya formatif reflektif atau formatif begitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini udah jelas dia formatif reflektif. Kenapa formatif reflektif? Karena tanda panahnya ini, ya kan. Sedangkan ini reflektif ya karena ini tanda panahnya di sini ya. Nah, itu saja membedakannya. Nah, begitu juga dimensi ini ya. Ini adalah dimensi formatif. Ya kan? Sedangkan ini dimensi formatif juga ya. Nah, itu caranya kita membacanya ya. Ya. Oh, jelas saya kira. Baik, kita lanjutkan. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan variabel pemediasi gitu ya. Nah, ini sering. Misalnya pengaruh
pengaruh motivasi ya kan terhadap kinerja dimediasi oleh yang namanya insentif gitu kan, dimediasi oleh yang namanya insentif. Nah, jadi modelnya, kalau modelnya dia harus di tengah ya, ini pemediasi. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya seperti ini. Nah, inilah yang namanya pemediasi ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, dalam pemediasi kita harus mengukur ada namanya pengaruh langsung. Nah, pengaruh langsung itu mana? X ke Y ya. Ini wajib kita gunakan ini. Ini X ke Y. Nah, ini namanya pengaruh langsung, direct effect ya. Kemudian ada namanya indirect effect. Ya, indirect effect itu artinya X ke Y yang melalui M. Ya, melalui M. Nah, jadi ini melalui M ini. Oke. Nah, melalui M. Nah, ini dia, melalui M. Nah, itu namanya indirect effect. Jadi kita ukur X ke M, jumlahnya berapa koefisiennya. Kemudian M ke Y, berapa koefisiennya. Jadi X ke Y melalui M. Itulah yang namanya indirect effect. Nah, sedangkan total efek gitu ya. Nah, kita jumlahkan ya, berapa X ke M, kemudian berapa M ke Y ya. Nah, ini caranya kita mengukur mediasi ya. Jadi dari betanya ya, atau juga dari unstandardized coefficientnya ya, yang kita lihat output dari Smart PLS atau juga Watt PLS atau atau juga SPSS ya. Nah, ini adik-adik. Nah, inilah kita ya. Jadi pendekatan itu menurut siapa? Nah, nama orangnya adalah Baron and Kenny. Jadi Baron dan Kenny inilah menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya, causal step ya. Dia dikatakan signifikan ya apabila signifikan apabila independent variable berpengaruh terhadap dependent variable tanpa koefisien langsung ya, atau juga independent variable secara signifikan berdampak terhadap mediasinya, atau juga mediasinya secara signifikan khusus ya terhadap dependent variable, atau juga independent variable dan juga dependent variable-nya sebagai penghubungnya. Jadi kalau misalkan nilai PEP koefisiennya sama dengan 0 gitu ya, maka itu namanya full mediation. Tapi kalau PEP koefisiennya tidak sama dengan 0 gitu ya, maka itu dikatakan dengan partial mediation. Nah, jadi boleh kita menggunakan hasil dari Baron and Kenny ya. Ya metodenya itu ya, tinggal kita hitung aja koefisiennya. Koefisiennya 0 atau koefisiennya tidak 0 gitu ya. Kalau misalnya koefisiennya 1 koma gitu kan, berarti dia partial mediation. Tapi kalau nilai koefisiennya 0,870 gitu ya, itu dikatakan dengan full mediation ya. Ini cara kita melahirkan model mediasi ya. Nah, ada yang mau berdiskusi silakan. Jelas ya. Baik. Nah, sedangkan moderasi, nah jadi kalau dia moderasi, dia tidak boleh di tengah ya. Dia harus di atas. Nah, inilah dia mediasi. Pemediasi itu artinya variabel yang memperkuat hubungan. Ya kan, dia harus di atas, nggak boleh di tengah. Kalau di tengah, itu di tengah tanda garis itu namanya pemediasi ya. Oke ya. Nah, jadi kalau dia pemoderasi gitu ya, nantinya tipenya dua ya. Apakah categorical moderator atau juga continuous moderator? Ya, apakah nah ini ya. Jadi ini dalam Smart PLS terbaru gitu ya. Apakah kategori moderator atau juga continuous moderator? Nah, ketika dikatakan dia categorical moderator, apabila pendekatan analisa datanya itu mengacu pada korelasi ya atau koefisien regresi ya antara kategorinya ya. Sedangkan continuous variable ya dalam hal ini yaitu berdasarkan pada perkaliannya, perkalian kemana ke z-nya gitu ya. Ya perkalian ke z-nya ya. Nah ini saya kira. Nah inilah moderasi dan juga pemediasi ya. Oke ya. Nah jadi dalam variabel pemoderasi gitu ya. Nah terlihat ya dihubungkan itu. Jadi
kategorinya adalah kategorikal atau juga continuous. Nah, ini bagi nanti yang menggunakan tesisnya variabel pomoderasi, carilah nilai kategorikalnya. Carilah nilai continuous-nya ya. Nah, ini. Oke, kemudian juga dalam pomoderasi di sini gitu ya. Besarnya hubungan. Jadi kalau nilai variabel moderasinya 0,02 ya kan kecil ya. Kalau 0,15 menengah. Kalau 0,35 besar ya. Nah, ini di kategorinya menurut KIN ya, tahun 2003 ya. Nah, itu caranya kita melihat moderasi. Besar, apakah pengaruhnya besar? Ya, apakah memperlemahnya besar ya? Berapa sih besar variabel itu turut memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap dependen? Nah, dari kategorikal angka-angka ini ya. Nah, dari ini. Ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, diskusi silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira itu saja ya. Kita lanjutkan nanti minggu depan analisis step at glance. Ya, Baik, Pak. ya minggu depan kita membicarakan AP, ya kan, corner locker dan juga cross loading ya. Ya, Iya, baik. Pak. Saya kira itu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak untuk absensinya bagaimana ya, Pak? Iya ya, absensinya kan itu udah di absen oleh dosen sebelumnya itu. Jadi saya anggap hadir aja 6 orang ya semuanya. Oh iya, Ya, kasih Pak. ya, Berarti ini nggak usah isi lagi ya, Pak? ya nggak usah isi lagi. Nanti saya buat hadir semua. Oke. Baik, Ya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. kasih. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Jadi.